Oh ya, saya mau kuliah di Madinah. Cita-citanya mau jadi apa? Oh ya, saya mau jadi presiden. Apa? Presiden. Saya punya motivasi dalam kepala saya itu pikirkan aja solusinya atau saya pikirkan tentang Masalahnya? masalahnya. Ketika mau jadi seorang pemimpin negara atau imam satu atau jadi orang yang baik, itu kamu harus beda dari orang lain, harus beda dari teman-temanmu. Nah, saya bilang sama Dimas, kamu harus bangun sebelum azan subuh. Saya sempat diberi pesan ya sama Ustadz Adi untuk jaga ini anak baik-baik, masukkan di pesantren. Yuk ambil posisi garis depan. Kali ini saya punya teman ngobrol yang lucu. Ada Rajin Dimas Sodik. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini tamu saya, teman ngobrol saya. Sama ada didampingi mamanya, Mama Dani. Mama Dani. Ibu Dani mamanya Dimas. Sering dipanggil Mama Dimas ya? Ya. Ini apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Senang saya bisa kedatangan tamu-tamu yang menyejukkan hati. Melihat Dimas ini kan bikin sejuk hati. Alhamdulillah. Katanya dai cilik. Iya. Kenapa mau jadi dai? Awalnya bagaimana? Awalnya itu mama saya kan ketika saya masih kecil itu mama saya kan biasanya melihat saya itu agak menarik kalau misalkan berbicara karena jiwanya dulu itu biasa kan agak berpemimpin kayak begitu, jadi suka berbicara-bicara di depan orang. Pas saya masih kelas 1 itu saya punya Kelas 1 apa? Kelas 1 SD? Iya, SD. Ada satu yang punya ceritanya Nabi Muhammad kan bikin menangis, jadi saya mama saya itu lihat saya punya hati itu kayak menangis sekali nge-touching gitu, jadi mau diceritakan ke teman saya itu. Kalau diceritain nanti dikasih hadiah. Nah, karena itu jadi mama saya itu mau coba ngerekam terus habis itu baca-baca kertas, ngeceramahin yang dakwah yang seperti begitulah. Jadi nah di situ awalnya pas saya punya cerita sudah mulai diketahui. Pas saya sudah biasa kayak begitu kan mama saya kadang ada temannya itu mama saya kirim ke teman saya teman mama saya, terus temannya mama saya itu dikirim ke Facebook kan itu kan kayak gitu. Jadi mama yang kirim ya ke Facebook ke teman-teman grup mama ya? Ya, mama saya kirim ke temannya dulu di lewat WA ya. Lewat WA dulu, terus nanti temannya itu yang bisa kirim ke Facebook yang kayak begituan. Jadi mereka yang share. Iya, mereka yang share. Dari sejak kelas 1 ini sudah rajin ceramah begitu atau belajar menjadi penceramah? Belajar ya. Iya, belajar kelas 1 itu emang sudah belajar jadi penceramah. Kelas 2 itu sudah mulai biasa dengan begituan, yang kelas 3 itu sudah mulai mengembang. Oke, cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya itu pertama copy dulu teks, disusun kata-katanya di komputer. Yang bikin siapa kata-katanya? Yang bikin mama saya sama mama saya. Jadi mama ini penting sekali ya perannya. Iya. Jadi dibikin kata-katanya dengan saya punya campuran dengan mamanya saya juga. Mama saya dulu yang bikin dulu kata-katanya. Kadang juga saya yang bikin dulu kata-katanya. Ya, itu sebenarnya asal usulnya itu dari kita berdiskusi setelah menghafal. Menghafal apa? Saya itu rutinitas saya itu dari masa saya masih kecil itu menghafal dulu. Menghafal apa saja? Enggak. Menghafal Quran. Menghafal mungkinkan satu juz, habis itu bergerak satunya lagi. Oke. Iya. Ya, jadi berlanjut dan juz seperti itu nanti Jadi karena dilakukan begitu terus, ditambahkan lagi dengan kita berdiskusi dengan hadis. Ditambahkan lagi dengan kita berdiskusi dengan tafsir sama sama at-taisir tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, di situ dimana kita sudah mulai
memiliki topik-topik untuk berbicara. Jadi dari situ mulai menjadi penceramah begitu. Ya, sudah mulai kelihatan. Soalnya ini sebelum saya kelas 1 kadang. Oke, lanjut. Ya, jadi di situ itu kelas 1 itu sudah mulai ada itu ini cara itu berceritanya saya itu sama teman-teman. Nasihat kayak bikin informasi berikan informasi itu tentang Islam yang kayak Oke, ke teman-teman. Ya, di sekolah itu saya jarang jadi penceramah yang ada di masjid sekolahnya saya. Ya, saya yang diminta terus untuk penceramah. Iya, Sekarang kelas berapa? Sekarang saya udah kelas 6. Di sekolah mana? SD IT Lukmanul Hakim. SD ya. IT Lukmanul Hakim. Kelas 6. Jadi awalnya suka jadi penceramah memang gara-gara mama juga yang dorong begitu ya? Iya, mama saya mendorong dan memotivasi saya supaya saya itu dapat apa yang saya capai. Jadi asalkan saya lakukan itu dulu biasanya. Saya itu dapat apa yang yang aku punya sekarang itu karena saya itu harus menghafal dulu. Mutkitkan dulu Al-Qur'an. Nanti apa yang saya punya nanti akan dikabulkan. Insyaallah. Jadi saya hanya berdoa aja terus, meminta terus sama Allah, nanti itu dikabulkan semuanya. Amin. Oke. Ya, dan saya dapatkan semuanya. Saya belum minta apa-apa, udah punya. Dapat mama yang baik juga ya? Iya. Mama, papa juga beliin ya. Iya, papa. Aku kan nggak biasa minta-minta ya. Tapi dikasih. Ya, tapi dikasih. Iya. Jadi memang anak yang baik. Gak terlalu banyak saya minta. Mintanya apa sih? Biasa yang paling besar? Ya, biasa yang paling besar. Tapi saya nggak biasanya aku mau bilang sama bapak saya, jarang lah. Sama papa ya. Ya, contohnya saya minta apa? Ya, saya pernah minta ini. Pernah mau minta mobil. Iya, mobil. Itu kalau komputer mah dah kelas 6 mah. Iya. Oke, minta apa yang paling besar? Yang paling besar saya contohnya itu pernah mau beliin ekskavator, itu mainan ekskavator. Ya, ekskavator yang asli atau yang cuma mainan? Mainan aja kan, nggak mungkin yang asli. Oke. Jadi ini apa? Jadi kalau kan saya mau coba ini mau beliin yang itu mainan ekskavator. Tapi bapak saya itu nggak mau, soalnya uangnya itu terlalu banyak, terlalu mahal. Soalnya remote kontrolnya besar sekali, apalagi ekskavatornya besar sekali. Hampir sebadan dengan saya punya kaki itu kan, dulu kan saya masih kecil. Oke. Rajin maunya jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Oh ya, saya mau jadi presiden. Hah? Saya mau jadi presiden. Apa? Presiden Republik Indonesia? Iya. Kenapa cita-citanya mau jadi presiden? Karena saya dulu itu mama saya itu lihat saya punya jiwa kepemimpinan ya. Jadi kadang misalkan saya lakukan ini dulu itu pas saya masih TK itu, kalau saya bermain kadang kan ada yang ikutin. Kelas 1 kan biasa juga ikut kayak begitu. Jadi banyak pengikut begitu? Iya, kan saya anggap saja teman, saya anggap pengikut, soalnya saya dulu itu masih kecil. Iya, jadi teman semua. Ya masih teman lah. Jadi mereka nyaman juga berteman sama Rajin. Iya, nyaman. Jadi memang pengennya jadi presiden. Iya. Apa sih yang enak jadi presiden? Ngurusin banyak orang, susah itu. Ya asalkan kalau misalkan diurusin sesuatu yang lebih baik aja. Tapi kan presiden banyak dicaci, banyak dimaki. Iya, itu karena ada ada yang bisa dibilang efek sampingnya dari dari jadi presiden. Ada yang banyak gak suka, ada yang banyak yang juga suka. Kenapa Rajin? Itu berdasarkan dari apa yang dia lakukan. Jadi apapun yang dia lakukan, ada yang marah, ada yang tidak. Cara dia bermimpinya itu kadang ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Pasti akan. Rajin yakin tidak banyak yang suka? Hah? 50% lah. Presiden di dunia yang jadi idolanya Rajin siapa? Erdogan ya. Oh ya, Erdogan.
Tapi kan dia presiden bisa menghafal Quran, rajin, bisa nggak kayak gitu? Ya saya akan wallahu alam bisa. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang sudah berapa juz yang dihafal? 8,5. Iya, 8,5. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ini sampai 30 ya? Insya Allah. Insya Allah. Saya ini kan juz 30 sampai juz 25. Terus saya lompat dulu ke Al-Baqarah supaya ngeselesain. Jadi kalau baca nanti sampai di juz 1 sudah mungkin. Oke, saya ke Mama Dimas dulu. Iya. Ini punya anak kayak gini gimana, Bu? Memang sebuah cita-cita dari ibu sendiri mau punya anak terus dikasih sekolah ke sekolah agamanya yang lebih kental, lebih maksimal pembelajarannya, dan memang keinginan ibu jadikan anak sebagai penceramah. Atau memang ini keinginan dia juga dari kecil? Oh, enggak ya, semua itu kan mengalir ya. Kan ketika saya datang ke sini itu saya belum tahu banyak dan harus bagaimana gitu. Tapi karena saya berada di antara teman-teman yang banyak ngajarin saya, banyak lihat. Nah, di situ saya banyak belajar. Jadi waktu ini anak lahir memang sangat direncanakan gitu. Ya, kan ini anak ketiga kan. Oh, jadi, ini dari 3 bersaudara atau 4? 3 ya. Saya tadi dapat CV-nya juga. Iya, anak ketiga ya. Lanjut Bu. Iya, jadi sebelum saya hamil ini juga saya udah berdoa gitu. Dan kalau dulu banyak orang yang menasihati untuk mendengarkan musik klasik, saya lebih banyak murotal gitu. Saya lebih banyak saya taruh di perut saya itu murotal. Kemudian juga berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan memang yang lahir seperti ini dan sebenarnya saya sempurnakan tadi ya yang Dimas cerita ini anak ini suka ngomong aja kerjanya ya, nggak berhenti ya. Nah, ya berhenti nanti kalau tidur berhenti ngomong terus. Nah, dia sampai umur 3 tahun ini nggak bisa ngomong, jadi ngomongnya bahasa ini ya, bahasa Tarsan gitu. Pecah, dan itu nggak pernah berhenti. Ya lucu banget. Jadi pas begitu dia bisa ngomong, ini anak kok kerjaannya ngomong terus. Saya harus, ini anak nih ngomong karena suka ngomong, dia harus ngomong yang bagus-bagus. Nah, disitulah saya habiskan dulu cerita Nabi. Saya habiskan dulu semua, saya tuntaskan sehingga dia bisa cerita. Nah, itu yang tadi dia cerita itu. Kita itu selalu berdiskusi ya. Jadi saya setiap subuh dari kecil saya taklim berdua dengan ini. Taklimnya modelnya bukan kayak orang dewasa ya, yang duduk berdua tuh enggak. Ya dia dengan jumpalitan dengan apa, tapi saya tetap bacainnya dengar kan. Iya. Jadi saya itu ketika memperkenalkan Nabi Muhammad itu berbulan-bulan, bahkan sampai sekarang kan ceritanya nggak akan pernah habis kalau diceritakan Rasulullah itu kan. Jadi tetap saya poin-poin itu ketika saya memperkenalkan sama Rasulullah ke Dimas ini, kami berdua itu selalu menangis. Ya kan Dimas ya? Ya, itu. Nangis itu bisa nangis sesenggukan gitu kalau cerita pas tentang yang kehidupan Nabi ya. Iya. Itu yang cerita yang terang aku maksud tadi. Iya, yang paling sedih itu ketika Rasulullah berdarah ya di Taif gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, "Mama, aku tuh pengen dong cerita ke teman-teman gitu." Nah, Kan dia masih kecil, dia nggak ngerti. Jadi gimana ya anak kecil kalau mau dengar dia supaya teman-temannya mau dengar, ya udah mama bawa hadiah. Kamu bawa snack gitu, kamu ajak teman-temanmu, suruh duduk, suruh dengerin dulu ceritanya gitu. Jadi dia kerjakan tuh di sekolah, temennya disuruh duduk dengan ini aku kasih hadiah tapi kamu dengerin dulu cerita aku gitu. Hadiahnya apa Dimas? Hadiahnya apa ya? Snack. Yang coklat gitu ya? Enggak dia. Better. Ya better. Nah tapi dia pulang kecewa ya. Kecewanya apa? Kecewanya karena temennya nggak ada yang nangis. mereka Kita berdua cerita nangis, terus dia pengen juga karena dia itu kayaknya ngerasakan ini haru banget loh cerita ini. Terus ketika diceritakan di sekolah temennya nggak ada yang nangis. Nggak ada yang nangis. Berarti tidak menghayati mungkin. Mereka nggak ngerti.
tidak Atau menghayati. cara penyampaian Dimas mungkin tidak menyentuh. Iya, belum ya. Nggak cuma Kan belajar ya, masih belajar. ya kan saya akan baca berdasarkan dari teks yang dikasih kan. Oh dikasih iya, kertas. Jadi Mama kasih Oke. kertasnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya punya anak seperti ini gimana rasanya ya? Ya yang namanya punya anak pasti was-was terus. Iya. Karena kalau saya was-wasnya itu jangan sampai dia itu jadi anak yang tidak berakhlak baik begitu ya. Itu yang harus dipertahankan. Apalagi dia vokal ya. Iya, iya. Nah itu kadang kenapa saya harus selalu mendampingi ini karena dia akan apa adanya ngomongnya dan berani gitu. Bisa jangan sampai orang tersinggung. Iya. Iya, orang tersinggung. Jadi kan tetap harus diajarin. Oke. Bu Dani ini kan Dimasnya kalau ngomong itu kan nggak pernah berhenti tuh. Ngomong terus. Tapi ngomongnya kan soal yang kebaikan. Tapi pertama-pertama itu kan pasti agak susah juga. Kalau dia ngomong-ngomong terus pasti kayak tadi jangan banyak ngomong nanti tersinggung orangnya. Pernah nggak ada yang tersinggung? Atau pernah ada yang marah sama Rajin? Ada beberapa kali dan itu saya tangkap dan saya bilang sama Dimas dia bilang minta maaf. Dia minta maaf juga. Minta maaf karena saya ajarin begitu ya. Ya kurang nggak sebenarnya bukan bermaksud menyakiti tapi dia terlalu polos. Kan kalau buat orang tua mungkin jadi tidak pas. Terlalu polos Dimas. Ya, tidak. Ini saya panggil Rajin sama Dimas ini, enggak apa-apa. Iya. Terlalu ya. Sebenarnya juga kan itu berdasarkan dari hasil diskusi dengan saya juga ya. Jadi ketika membahas tafsir itu kadang kan saya harus bercerita tentang bagaimana itu kehidupan dulu kaum Quraisy dengan muslim yang berdampingan, dengan yang berbeda agama itu berdampingan gitu kan. Nah itu kan harus hati-hati bercerita sama anak-anak seperti ini gitu kan. Jangan sampai ketika ngobrol itu dia udah mengkotak-kotakan gitu. Itu yang saya harus hati-hati, harus jaga. Saya dapat bocoran ini. Kalau Dimas ini bisa menghafal Quran, menghafal hadis, membaca sirah sahabiyah ya. Oh ya itu yang ataisir itu. Menuliskan bahasa diskusi tiap hari, duduk taklim sama mama. Kemudian juga menggambar tokoh-tokoh anime. Oh, Naruto gitu ya? Enggak, saya enggak menggambar Naruto. Dibilang dia itu berbentuk anime karena karena saya emang pas saya mau belajar menggambar yang saya lihat itu awalnya emang gambar anime. Tapi masih Jepang. Sayang ya nggak di bawah. Contoh-contohnya. Banyak sekali ya. Banyak sekali gambarnya. Oke. Saya dulu aku pernah gambar tapi aku kasihannya saya buang. Ini ada yang paling menarik, berdiskusi dengan teman-teman dari mancanegara. Nah, ini mancanegara berarti seluruh negara apa namanya? Seluruh negara itu ada teman-temannya Rajin. Ya ada. Dari mana saja? Bisa disebutkan? Ada di Thailand. Thailand. Thailand yang saya tahu ada yang dari London, ada yang dari London. Oke, namanya dari Thailand siapa? Itu yang saya belum tahu itu. Mereka hanya pakai nama-nama yang mereka tahu aja. Nama yang itu apa? Yang Dimas tahu itu? Yang saya namanya itu ditulis tapi dalam bahasa Thailand saya Oke. Kalau yang dari London? Kalau ada yang kayak kalau dari London, iya mereka pakai nama-nama yang mereka tahu ini mereka bikin aja bukan dari nama aslinya. Jadi yang uniknya di sana dari sini itu mereka itu tidak mau bocorkan privasi. Gak suka privasi mereka. Jadi kalau ada privasi mereka udah ini aja, nggak perlu dikepo-kepoin lagi. Selain Thailand, London apa lagi? Amerika juga ada. Amerika enggak? Baru aku ketemu yang London. Selain itu? Kayaknya ada orang Meksiko juga. Ada yang pas saya awalnya ketemu sama orang Meksiko, dia bicara sama aku Meksiko, aku nggak ngerti. Orang Spanyol juga. Ada orang Spanyol. Spanyol ada? Ada. Itu dalam bahasa Spanyol atau bahasa Inggris?
Dia Berdiskusinya bicaranya- pakai bahasa apa? saya tetap ya pakai bahasa Inggris, tapi dia Inggris tapi logatnya itu agak-agak sedikit Meksiko. Oke. Bisa dicontohin? Oh ya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa Oh, nggak bisa. Contohin apa? Kalau saya tanya, Dimas dari mana? Udah makan nggak? Pakai bahasa, Pakai Inggris. Inggris gimana? Iya. biasanya. Nggak, Dimasnya jawab ke saya pakai bahasa Inggris, boleh nggak? Ya. Oke, saya pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Dimas dari mana? I'm from Gorontalo. Oke. Sudah makan apa belum ini? No. Oke. Oke, kalau saya tanya perasaan Dimas sekarang ada di podcast ini bagaimana? oh iya. Di studio sini. Tapi bahasa Inggris jawabannya. A little bit to be honest, I'm a little bit nervous. Mhm. I'm a little bit shy, but most of it I'm happy. I'm happy for all of it. I like the studios. It's very entertaining. I like the lights that cause so much. That's ini apa? Itu GVM. yeah. Seneng nggak kalau punya studio kayak gini? Yes, I would like a studio that has like lights, a studio lights, and LED lights, even a mic. I mean, I already have a mic. I already have a headset, Mhm. computer, PC. Pengen semuanya. Yeah, but I just have to wait patiently. Oke, kasih pesan ke mama, mau tolong beliin atau bikinkan satu studio untuk Razin, gimana? One by one. Satu persatu. Oke. Bahasa Arab bisa? Oh, bahasa Arab ya sedikit bisa ya, nggak ini. Pernah saya panggilkan guru bahasa Arab, kemudian terputus. Pada saat itu sebenarnya dia udah aktif mulai berbicara bahasa Arab itu, tapi ya itu bahasa kan sifatnya kalau nggak di setiap hari gitu ya. Iya, jadi bisa lupa ya. Ada masalah ya pas gurunya ini belajar. Sibuk ya, Waktunya itu sibuk sekali itu. Kan dia guru ini. Pasti Dosen guru ya. ini, guru itu soalnya biasanya kalau misalkan mau belajar itu belajar sama gurunya biasanya ada di ini jalan raya. Pasti wifi-nya akan lemot-lemot soalnya dia ini Iya. Lemot-lemot ya. Iya, lemot-lemot. Oke, ini Razin juara 1 Dai Cilik tingkat Kabupaten Gorontalo. Ya. Oke, juara harapan Dai Cilik tingkat nasional. Itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Saya udah share itu ternyata dapat. Iya, iya. Dai juara harapan Dai Cilik TVRI 2020. Iya, 2020 2021 ya. Ya 2021 ya. yang waktu pandemi ini ya. Iya. TVRI Gorontalo. 20 ya benar. Oh, di TVRI Gorontalo. Iya. Jadi itu juara harapan ya. Iya. Oke, yang terakhir ini pernah ikut lomba bercerita Syiroh Sahabiyah dengan bahasa Inggris, namun Iya. masih perlu belajar lagi. Iya. Bangga nggak bisa belajar seperti ini. Bangga sekali saya. Senang ya. Senang. Kedepannya mau sekolah di mana? Saya itu punya mimpi mau sekolah di Sulaimania. Itu di mana? Eh, Saya baru dengar itu. itu ada di Jakarta Bintaro. Iya. Iya, Jakarta Bintaro. Oke. Jadi di situ itu Sulaimaniahnya itu seperti yang ada di Turki. Tapi agak berbeda ya, dia ada ala-ala Indonesianya di situ. Oke. Dapat informasi dari untuk sekolah itu di mana? Oh ya, ada mama saya pernah cari itu sekolah pesantren yang baik untuk ini para santri. Jadi yang dicari itu ketemunya itu Sulaimaniah. Pas dilihat itu Sulaimaniahnya itu bagus orangnya, soalnya dapat juga informasinya dari ini kakak kelas saya. Pas saya masih kelas 4 atau kelas 4 kayaknya. Ya pas saya masih kelas 4 ada ini temannya mama saya yang dia itu kakak kelasnya saya, dia itu kelas 6. Jadi dia itu mau masuk ke Sulaimaniah, dia di ini dia bilang dia dikeluarin karena dia ini ada yang sifatnya itu yang nggak disukai, jadi dia nggak cocok untuk ini Sekolah di situ. Iya, jadi dia dikeluarin. Nah pas di situ tuh yang kita tahu itu sekolahnya bagus karena dia dilihat ini sikapnya. Oke. Ada atau nggak ada gurunya akan lihat karena dia ada security kamera. Jadi dia rapi semuanya di situ, nggak cuma ini
disuruh bersihin juga toilet, jadi toiletnya bersih sekali. Tempat tidurnya diberesin sendiri, bangunnya kadang jam 5 enggak ya, Jam 3. biasa jam 3. Makannya rapi, berdoa dulu. Enggak ada yang rusuh-rusuh kayak begitu. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Jadi rajin mau yang seperti itu. Ya rajin yang kayak seperti itu. Soalnya itu untuk mengikuti apa yang di Turki juga. Turki juga sama yang seperti itu. Kenapa tidak langsung ke Turki saja? Karena biaya. Kan ada mama. Ya, tapi kan biayanya Agak mahal. ya. Tapi nggak apa-apa, Ya, kan tapi kuliah di Turki kan lebih mahal bagus. daripada ini. Oke. Setelah dari situ mau kuliah di mana? Oh ya, saya mau kuliah di Madinah. Di Madinah. Madinah. Oke, ini cita-citanya. Ya. Ini harus diwujudkan ini, Bu. Insya Allah. Insyaallah. Amin, umur panjang, selalu jadi anak yang baik ya. Nah, oke, ini setelah mau kuliah di Madinah mau lanjutnya ke mana lagi? Mau apa begitu, mungkin lanjut S2-nya atau gimana gitu kan? Sebelum jadi presiden. Iya, ini udah ditulis. Iya, itu saya dapat bocoran juga itu. Dulu itu saya itu kan biasanya ini mau Semua serba ditulis. ya semuanya serba ditulis, apalagi jadwal saya. Jadwal. Jadi ini apa? Itu kertas itu untuk memprediksi apa yang akan saya lakukan nanti di hari itu. Jadi memang sudah terjadwal dan itu yang dilakukan. Iya. Jadi ini hidup penuh dengan SOP-nya ya. Ya, SOP-nya. Iya. Jadi memang sudah hari ini mau apa, Iya. itu sesuai jadwal yang Ya, sudah dan dituliskan. itu butuh diajarin, diterapkan, Oke. bukan Tidak sembarang juga. Enggak lah, saya juga diajarin kok. Saya juga ajarin ketika saya punya anak itu terus terang saya tuh nggak tahu apa-apa. Ya menikah gitu ya. Tapi kan manusia seorang ibu itu harus banyak belajar. Harus banyak belajar, nanya. Saya itu banyak nanya sama orang-orang yang menurut saya mereka punya anak-anak yang berhasil. Oke. Dalam arti berhasil itu mereka bisa hafal Al-Quran, terus mereka tuh kok nurut gitu sama orang tua ya. Nah itu saya belajar sama mereka, terus saya belajar terus. Jadi sedikit-sedikit, pokoknya saya kalau dapat informasi baik saya langsung sampaikan, langsung saya sampaikan. Jadi kayak misalnya seperti yang Dimas tadi bilang, kita diskusi itu, diskusinya ya tafsir hadis yang sudah saya belajar dari orang yang lebih tahu, dari guru saya gitu ya, sampaikan. Ketika Dimas saya tidak pernah memaksa dia untuk jadi dai atau apa, karena memang dia sukanya bicara, sukanya ngomong di depan. Tinggal ditempatkan di yang bagus-bagus saja. Ya. Jadi dia kalau misalnya nanti mau tampil untuk menyampaikan sesuatu gitu, seperti yang dia bilang, topiknya sudah ada banyak, mau yang mana gitu ya, mau yang mana. Saya bantu untuk nyambungin ya. Anak umur kelas 6 SD kan belum begitu fasih untuk menyambungkan kalimat. Nah itu yang perlu saya dampingi. Sehingga ketika dia diminta untuk bicara itu, saya bertanya sama dia gitu, mau topik yang mana? Poinnya ini, nanti dikembangin ini, dan ya tetap harus didampingi, diajarin. Oke. Rajin, kalau di Indonesia ustadz yang pengen dilihat di TV siapa? Yang sering dipentengin di TV siapa? Kan banyak tuh. Ada Ustadz Hadi Hidayat, ada Ustadz Hadi Hidayat itu. Ada Abdul Somad. Banyak kan? Ya, saya ini yang saya biasa disuruh tontonin itu Ustadz Hadi Hidayat. Jadi udah pernah ketemu sama Ustadz? Pernah. Di mana itu? Ada ini satu channel ya, itu pernah taruh video dengan saya dengan Hadi Hidayat. Dengan Ustadz Hadi Hidayat? Ustadz Hadi Hidayat. Ya. Jadi saya kan punya skema. Nah itu skema itu saya sebarin ke itu satu channel itu. Nah pas di situ itu ada banyak orang yang nonton. Itu pas saya masih kelas 3 ya, jadi Kelas itu 4, yang kelas 4. Nah jadi itu skemanya itu ada 4 ya. Ada. Jadi di copy, di paste ke di print lah ya. Iya, di print di lembar, tapi bukan terbuat dari kertas, dia
Kira-kira ini terbuat dari ini ya, plastik kan itu ya, plastik. Baliho gitu. Baliho ya. Iya. Baliho. Oke. Nah, jadi itu dijelaskan sama ini apa? Sama itu penonton-penonton yang ada di situ. Mereka ini apa lucu lah. Soalnya dulu itu kan saya belum tahu apa-apa. Jadi ketemu Ustadz Adi Hidayat di mana? Jadi gini, sebenarnya karena saya selalu saya tuh kalau dengar ceramah, saya tulis. Iya. Saya tulis dan saya berusaha untuk menerapkan. Jadi selama saya mendengarkan topik-topik itu dari Ustadz Adi Hidayat itu cara mendidik anak, itu saya terapkan sampai dia paham betul dan Dimas menulis. Jadi mungkin kalau Dimas kalau dia merasa bahwa skema yang dia tulis itu yang dia tahu pelajaran dari saya, yang sesungguhnya saya itu belajar dari Ustadz Adi, itu yang disampaikan oleh Ustadz Adi, makanya Ustadz Adi menyampaikan bahwa oh ini materi-materi yang saya sampaikan gitu. Kemudian dia bikin skema. Nah itulah yang di print kemudian ketika saya share video dia menjelaskan skema itu, waktu itu saya diundang di kota. Sama teman saya di-share lagi di FB-nya. Saya kan nggak punya FB. Di-share lagi di FB-nya, kemudian tiba-tiba dihubungi sama Ustadz Adi Hidayat sama timnya ya, untuk diundang ke sana. Akhirnya datang juga ke sana. Datang ke sana dibawa. Jadi saya bawa itu skema yang sebenarnya adalah pelajaran dari Ustadz Adi yang ditulis sama dia. Jadi udah masuk semua itu materi itu. Dan terus terang itu bukan sebulan 2 bulan itu, karena materi Ustadz tadi itu panjang banget. Itu tuh 4 tahun loh. Ketemunya di mana? Di Jakarta. Iya, di masjid, di masjid, memang diundangnya di masjid tempat Ustadz Adi ceramah. Jadi hari malam Jumat kan, ceramahnya setiap malam Jumat. Jadi kami diundang di sana. Nah, di Jakarta ini. Iya, di sana ketemu dengan Ahmad Kamil ya. Apa? Kamil ya? Oh ya, Ahmad sama Kamil yang itu loh, yang pinter banget Al-Qur'an kayak yang anak kecil-kecil itu. Itu sebenarnya bukan cuma 2 orang tuh, ada banyak tuh sebenarnya kayak gitu. Tapi kan yang terkenal sekali kan 2 itu. Ahmad Kamil. Nah, jadi saya alhamdulillah dia udah berteman sama Ahmad sama Kamil. Kemudian saya sempat diberi pesan ya sama Ustadz Adi untuk jaga ini anak baik-baik, masukkan di pesantren. Terus ini Al-Qur'annya tolong diselesaikan, minta untuk belajar bahasa Arab sebenarnya. Jadi saya itu banyak dapat masukan untuk mendidik Dimas. Kemudian juga ketika ketemu dengan Syekh Mar'i yang dari Palestina, itu waktu itu dia ngikut terus kan waktu ada ceramah di sini di Masjid Agung di sini. Dia sendiri anak kecil yang bertanya gitu sama Syekh Mar'i. Saya lihat videonya itu. Iya. Itu dia ngobrol sama Syekhnya kan? Iya. Nah, jadi itu Syekh itu pakai bahasa Arab, saya minta diterjemahkan karena saya nggak tahu bahasa Arab. Beliau berpesan bahwa ada 4 yang saya harus lakukan ke dia. Iya, tolong jaga dia untuk belajar Al-Qur'an, bahasa Arab, hadis, dan satu lagi saya lupa. Tapi itu ada saya catat videonya ketika dia berbicara itu. Dimas ini kayaknya harus benar-benar kuliah di Madinah. Amin. Iya, di Madinah, mau di Kairo ataupun di Maroko atau di mana? Di Libya kan? Iya. Kan Ustadz Adi Hidayat katanya di Libya kan? Libya. Siapa tahu dapat beasiswa dari Ustadz Adi Hidayat. Ini kan siapa tahu kontennya ini bisa tembus sama Ustadz Adi. Iya, insya Allah. Oke, ada mungkin terakhir yang saya pengen tanya. Katanya rajin mau pengen belajar ilmu teknologi ya? Bioteknologi. Saya sendiri nggak tahu tuh itu apa. Saya juga itu apa? Itu semacam apa begitu? Saya itu biasa nonton sesuatu yang yang menjurus ke masa depan. Jadi saya itu mau saya itu jadi mau jadi kayak pintu masa depan. Kayak pintu Doraemon begitu. Saya itu kepalanya itu lebih ke depannya. Saya itu ilmunya itu
lebih ke depan daripada ini apa teman-teman saya. Itu yang mau saya biasa bilang. Soalnya itu bisa dibuktikan dari itu cerita yang bikin haru sama saya, tapi teman-teman saya nggak menangis. Oke. Ya. Maksudnya itu mau pengen belajar bioteknologi itu merancang nuklir, mungkin merancang Cuma sebuah teknologi masa depan. di ini apa dipelajari aja cara bikinnya. Oh, berarti saya baru ngerti kayaknya maksud dia karena kebiasaan dia begitu. Jadi dia pengen melakukan sesuatu yang berbeda yang aja sekarang. Oke. Ya, dia sering cerita ini kayak gini, kenapa nggak dibikin gini ya? Dan itu beda. Oke, gitu. caranya Itu ya. kan berbeda gitu caranya. Iya. Kalau nanti misalnya mobil itu ini cuma misal ya, mobil itu nggak hanya cuma bisa jalan, kalau boleh mobil itu bisa terbang gitu. Oke, Yang itu kayak bisa. gitu, kayak gitu. Iya, kalau saya itu baru pelajari kalau ingin satu transportasi itu untuk untuk bertransformasi ke apa saja itu harus dalam satu kapsul. Jadi itu satu kapsul itu bisa bersambungan dengan baling-baling helikopter, bawahnya ada roda jadi mobil. Oke, Kayak bisa. gitu kayak begitu. Oh ya, Saya oke. pelajarin kayak gitu. Jadi kayak amfibi bisa di darat, bisa di laut kan gitu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini terakhir mungkin Bu Dani ya. Kedepannya ini kan dia masih kelas 6. Kalau di Gorontalo sendiri kan orang seperti Rajin ini kan masih kurang ya. Setidaknya dia menjadi inspirasi bagi anak-anak yang ada di Gorontalo, khususnya mungkin untuk masyarakat Indonesia bisa menjadi anak yang lebih baik dan rajin belajar. Sekiranya ini saya sulit mengucapkan Dimas apa Rajin namanya ini. Dimas saja. Dimas, ya. Kalau nama lengkapnya kan Rajin ya. Razin Dimas. Soalnya Hilangkan aja kata Razinya terus Dimas. Itu cara saya melupakan ini kesusahan hidup. Emang kenapa susah hidup? Nggak mungkin. Tak usah saya punya motivasi dalam kepala saya itu pikirkan aja solusinya, tak usah pikirkan tentang Masalahnya. masalahnya. Masalahnya dilalui aja, dijalani saja. Ya, kalau solusi hanya pikir aja solusinya. Jadi berpikirnya solusi tanpa harus memikirkan permasalahan. Ya. kalau ada masalah jangan fokus di masalah tapi fokus di Solusi. solusi. Ini luar biasa ini pemikiran ini. Ini ilmu, dapat lagi ilmu saya. Biasa kan kalau orang ada masalah, ya pikirannya di masalah ini kan. Ini aduh, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, tapi solusinya nggak dapat. Ya kan? Pikirkan aja dulu solusinya. Soalnya kepalanya orang dewasa itu kan dimuatkan dengan beban, tapi karena karena semuanya itu kalau pikirkan ini harus ada kuncinya, jadi harus banyak sekali yang harus dipikirkan, tapi pikirkan aja apa yang lebih penting. Ya mungkin memang begitu ya, laki-laki kan sifatnya begitu ya, laki-laki kan begitu. Simple, Ya. praktis dan Tidak mau neko-neko. nggak usah nggak usah repot, Iya. pikirkan aja solusinya. Dan ini kan sudah mulai kelihatan laki-lakinya. Ini kalau udah kelas 6, saya mau nanya nih. Mama kasih kebebasan untuk berteman sama lawan jenis gak? Biasa kan ada ya PDKT gitu kan, ada perasaan itu ada anak perempuan yang cantik, pernah nggak gitu? Saya nggak pernah kayak begitu. Nggak pernah. Iya, Nggak suka. Nggak mau juga. Karena nggak mau juga. Maunya di umur berapa? Mau ada Oh ya, saya tidak. seseorang yang disukai gitu. Yang saya mau itu yang di dalamnya aja, atau saya di luarnya. Maksudnya gimana? Yang saya mau lihat itu sifatnya aja, jangan luarnya dari Jadi kalau tidak peduli fisiknya ya? Iya, saya tidak peduli fisiknya, seumur hidup saya tidak akan peduli tentang itu fisiknya. Yang saya mau itu kebaikannya aja, apa yang dia mau sifatkan itu. Maksudnya Pak Alan, kapan Dimas mau deket dengan perempuan? Ini kan cuman masih SD, tapi biasanya kan ada itu teman-teman SD yang sudah udah pacaran tuh ya. Coba Dimas jawab dulu, nanti Mama sempurnakan. Kan
Kalau saya sebenarnya ini apa sih alasannya saya nggak bisa jawab itu karena saya masih belum mau pikirkan tentang itu. Oke. Salut. 2 sama 4. Jadi sebenarnya untuk hal seperti itu saya udah sampaikan sama semua anak saya. Yang mana yang boleh, mana yang tidak, dan harus bagaimana kalau laki-laki dan harus bagaimana perempuan. Jadi sebelum dia sunat itu sedikit-sedikit misalnya ya, ketika dia mau sunat dari 1 tahun sebelumnya itu saya sudah sering ngomong. Kalau nanti sudah disunat itu apa konsekuensinya setelah disunat. Nah sekarang dia kan sudah disunat. Saya sudah kasih tahu sama dia itu. Dia tahu apa ya? Saya kasih tahu apa itu mimpi basah ya. Saya sudah jelaskan. Terus ketika nanti sudah mimpi basah berarti apa yang harus kamu lakukan? Harus bilang sama mama karena mama mau kasih tunjuk kamu mandi bersih ya, itu ya, mandi bersih ya. Kemudian sesudah itu cara bergaulnya seperti apa itu saya sudah sampaikan, sehingga memang dari awal saya kenapa dia tidak mau salaman dengan perempuan, bukan mamah yang minta tapi Allah yang ajarkan demikian gitu, sehingga dia udah tahu kalau karena secara tidak sengaja ya, kayak namanya sekarang dunia digital itu kan kita nggak bisa bendung. Iya. Ya, pernah lihat cerita ya, seorang remaja yang dia hamil kemudian mau bunuh diri, tapi ceritanya pakai bahasa Inggris. Ketika dia tanya sama saya, sebenarnya saya kaget. Dia ceritanya bahasa Inggris tuh ya, cerita kayak kartun tapi bahasa Inggris ya. Tuh. Akhirnya saya ceritakan. Tadi mau ulang lagi tadi apa yang mau bilang? Cerita yang hamil terus mau bunuh diri itu loh, yang Dimas tanya sama mama, terus mama jelaskan bahwa orang kalau mau melahirkan punya anak itu yang benar adalah menikah dulu, dan proses pernikahannya pun itu harus ya kan dengan ta'aruf, bukan dengan proses pacaran gitu ya. Jadi saya sekarang sedikit-sedikit saya kasih tahu dengan bahasanya anak-anak aja gitu. Buat saya untuk bercerita tentang seks, tentang dengan lawan jenis itu bukan hal yang tabu, karena harus tahu justru ini anak ini harus nanyanya ke orang tuanya, jangan ke nanti orang lain. Tanya orang lain atau belajar dari yang macam-macam ya. Iya. Jadi seperti itu ya Dimas ya. Kalau Dimas sih mudah-mudahan selamat gitu ya. Intinya kalau saya masalah ke anak-anak itu ngasih tahu, karena anak saya sekarang udah ada yang sudah remaja ya, sudah mau ke arah dewasa. Ya kalau inilah jangan melakukan hal yang istilahnya menyiapkan kayu bakar untuk membakar orang tuamu begitu. Oke. Oh ya, saya pengen meluruskan tadi sedikit banget. Yang tadi Dimas bilang, mama saya sering bilang bahwa saya beda dengan teman-teman gitu. Jadi saya bukan bercerita bahwa dia lebih baik, bukan itu maksudnya, bukan. Tapi gini, dia ini dari kecil kalau ditanya itu konsisten, cita-citanya apa, presiden atau imam besar ya, bahkan sampai ditulis gitu. Jadi saya hanya mengikutin aja, saya juga nggak minta inilah, pokoknya saya ngikutin apa yang memfasilitasi aja. Kadang kalau dia tampil di depan umum juga presiden juga akan seperti itu, imam juga akan seperti itu. Jadi yang saya garis bawahi adalah ketika mau jadi seorang pemimpin negara atau imam satu atau jadi orang yang baik, itu kamu harus beda dari orang lain, harus beda dari teman-temanmu. Jadi dan kamu sudah beda dari teman-temanmu. Apa itu? Ketika temanmu tidur, kamu sudah bangun. Mereka tidur kamu sudah bangun, maksudnya subuh. Iya. Kan gini, kan di sekolah itu ada catatan siapa yang sholat subuh, siapa begitu kan. Nah, kadang kan guru suka ada yang negur, ini nggak sholat subuh. Atau teman-teman saya bilang, aduh anak saya tuh susah banget bangun subuh. Artinya anaknya kan bangun subuhnya terlambat. Nah saya bilang sama Dimas, kamu harus bangun sebelum azan subuh. Kan kalau bangun pas azan subuh itu biasa, standar itu. Tapi yang bagus apa? Siap sebelum azan subuh. Nah itu yang bagus. Kalau cuman bangun di pas
Sholat tahajud juga? biasa. Iya. Sholat tahajud. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Nah, jadi itu yang saya bilang beda. Jadi kalaupun teman kamu bangun, teman kamu melakukan hal lain, kamu menghafal Al-Quran, kan beda ya. Iya. Nah itu kan beda. Jadi gitu. Kalau teman yang lain sibuk dengan main, ya kamu sibuk dekat dengan Al-Quran. Nah, itu akan menjadi beda. Itu maksud saya. Sukses selalu ya. Iya. Insya Allah. Semoga cita-citanya terkabul. Amin. Jadi presiden yang bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, Dia hafal pengen ini Quran. katanya, pengen nyuruh semua rakyat untuk hafal Al-Quran. Ya, tapi jangan dipaksa lah. Apa paling tidak membaca Al-Quran ya kan tulisannya kan gitu Baca kan? aja Quran. Ada 4 tuh, ada 4 poin yang Dimas. Cuma ini kayak advertisement aja dari mereka untuk baca Al-Quran aja, yang tidak perlu dipaksa. Semoga jadi presiden Amin. yang amanah, Amin. yang mampu menguasai dunia dengan belajar bioteknologi, Amin. bisa menciptakan terobosan-terobosan baru untuk Indonesia. Maksudnya. Amin. Oke? Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Garis Depan. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Dimas. Nama lengkapnya itu Razin Dimas Sodik. Sodik. Terima kasih Bu Dani sudah mengantarkan, menemani Dimas di sini. Ada yang saya mau tanya. Oke. Saya jadi Dapat. narasumbernya. Dapat dari mana bocorannya itu? Bocoran apa? Itu tentang saya itu suka ini, suka itu. Oh, saya dapat sendiri. Punya security kamera ya? Berarti saya lebih unggul daripada Dimas kalau gitu. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanya. Sudah. Oke, kita bahas di belakang aja ya. Oke, terima kasih. Saya Alan Pakaya. Bye.